Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah pelajaran transformasi perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu Telkomsel, dalam sebuah buku yang berjudul Strongest by Best People, The Telkomsel Way, dan Transformasi Human Capital. Buku ini ditulis oleh Direktur Human Capital Telkomsel, Bapak Hedi Harman, sebagai suatu pengingat sejarah bangkitnya Telkomsel. Buku ini saya dapatkan dari aplikasi iPusna, sebuah aplikasi layanan digital library yang menghadirkan beberapa buku yang dapat kita baca dari ponsel saja. Seperti ini logonya ya. Nanti rekan Tusmi People bisa coba download aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Pada tahun 2011, industri telekomunikasi sedang mengalami fase redup atau yang mereka sebut memasuki fase pukul 6 sore. Saat itu bisnis Telkomsel masih berbasis SMS dan voice. Tengah marak kenaikan penggunaan gadget. Mungkin Tusmi People masih ingat tahun-tahun itu sangat marak adanya BlackBerry. Kemudian handphone juga sudah semakin canggih karena dibekali dengan adanya email, kemudian juga kamera yang sudah semakin jernih, kemudian dapat memutar lagu-lagu juga dari ponsel. Sehingga handphone canggih itu sudah dibekali dengan layanan MMS atau Multimedia Messaging Service. Karena ada keterbatasan fasilitas, yaitu baik SMS hanya voice saja pada saat itu, pilihan industri telekomunikasi hanya ada dua, hidup atau mati. Penemuan apa yang berpengaruh dan mendorong Telkomsel bangkit? Ternyata yang berpengaruh adalah information technology atau IT yang basicnya teknologi digital. Setelah ditemukan teknologi IP atau Internet Protocol, seluruh sistem ICT atau Information and Communication Technology berubah. Telkomsel kemudian mengambil peluang itu dan melakukan perubahan pada bisnis prosesnya mereka. Kemudian ditemukanlah perombakan organisasi di Telkomsel dimulai tahun 2012, di mana saat dibentuk Great People Training Program, yaitu program bagi lulusan terbaik kampus ternama untuk mengikuti jalur manajemen training. Jalur manajemen training ini selama 6 bulan diberlakukan untuk para lulusan terbaik. Mereka mendapatkan uang saku, tempat tinggal, pelatihan in-class, outbound training, dan on-the-job training di seluruh Indonesia. Jadi intinya bersedia penempatan di mana saja. Enaknya kalau dinyatakan lulus program ini dan tidak bergabung menjadi karyawan, tidak dikenakan penalti apapun. Prinsip Telkomsel adalah bagi mereka tetap sebagai pelanggan Telkomsel dan dapat mempromosikan Telkomsel dengan caranya sendiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan strategi rekrutmen dari Telkomsel yang selain cara konvensional, yaitu mereka sudah mulai melakukan rekrutmen dari jalur eksternal. Mereka juga mendatangi para kampus-kampus pilihan Telkomsel untuk melakukan jemput bola atau melakukan proses rekrutmen di kampus dan menawarkan program MP ini. Strong people with strong culture. Telkomsel didukung orang-orang terbaik yang siap menghadapi persaingan. Orang-orang terbaik ini lahir dari peran kuat seorang leader. Mengapa ya seorang leader? Karena pengembangan SDM merupakan tanggung jawab seorang leader. Leader harus mengalokasikan waktunya untuk mengenal lebih baik terkait dengan masalah timnya, berkomunikasi secara efektif, dan memberikan motivasi. Sesungguhnya great leader adalah orang yang menciptakan pemimpin lebih hebat daripada dirinya sendiri. SDM yang hebat ini dibangun oleh fondasi yang kuat, yaitu culture. Culture yang kuat dibangun oleh usaha terus-menerus dan diperbaiki agar senantiasa memberikan hasil yang terbaik demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, corporate culture juga harus digali, mana yang sudah kuat, mana yang masih lemah, mana yang perlu diambil dari luar. Praktisnya, culture ini harus fit dengan strategi bisnisnya. Dari rumusan tersebut lahirlah The Telkomsel Way. The Telkomsel Way ini menjadi alat transformasi culture yang terdiri dari 3 layer. Yang pertama, layer paling bawah untuk melahirkan people dengan karakter great dengan filosofi to be the best. Great terdiri dari integrity, respect, enthusiasm, loyalty, dan totality. Kedua adalah principles to be the star, yang terdiri dari 3S, yaitu solid, speed, smart.
Layer ketiga adalah practices to be the winner, yaitu great people, great innovation, great company. Kalau sudah memiliki corporate unggul, people-nya sudah menjadi great people, dan organisasi akan menjadi hal yang lebih simple lagi. Ada filosofi yang mengatakan, organization follows strategy. Maka, organisasi menjadi impact dari bisnis, people, dan culture. Bisnis berubah, people sebagai mesin penggeraknya berkualitas, culture diperkuat sehingga organisasi itu bagus. Transformasi budaya yang dilakukan Telkomsel tak cukup hanya slogan yang diteriakkan atau ditempel di dinding kerja. Perubahan juga harus jelas implementasi dan jelas ukurannya. Jika tidak ada ukuran, perubahan budaya hanya sekedar jargon. Dan transformasi Telkomsel nampak kasat mata, mulai dari ruang kerja yang berubah, sikap karyawan yang berubah, wajah-wajah yang cerah karena target yang tinggi tapi dibarengi dengan kesejahteraan yang meningkat. Selain itu, kehidupan karyawan tidak melulu soal kerja saja, tetapi diberikan ruang untuk keseimbangan hidup atau istilah lainnya life balance. Ada sisi humanis yang diterapkan, yaitu 4R. Olahraga untuk kesehatan jasmani, rasa seni dan sejenisnya, ada juga untuk mengelola emosional yang sehat, rasio pengembangan, pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan, dan olah ruh atau ibadah. Semuanya diciptakan Telkomsel dan mereka mengkomunikasikan, investasikan segala hal yang berkaitan dengan SDM. Lalu apa hasilnya? Telkomsel berhasil meningkatkan mental pekerja hingga mengalami triple double digit. Wow, tidak hanya revenue-nya, tapi juga EBITDA, yaitu earning before interest tax, depreciation, amortization, dan net income pun naik double digit. Telkomsel berhasil meraih pertumbuhan revenue 33%, memiliki enterprise value atau nilai perusahaan senilai 13 triliun, serta membukukan pembukaan bisnis data dan digital sebesar 33% per akhir tahun 2015. Nah, itu adalah sekelumit cerita terkait dengan pertumbuhan Telkomsel yang pada awalnya hampir mengalami kejatuhan, tetapi Telkomsel berhasil untuk bangkit, bahkan sekarang merajai bisnis telekomunikasi di Indonesia. Oke, seru ya ceritanya. Terus people, kita bisa belajar banyak dari perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberikan pengajaran positif bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Terus people sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video lain. Sampai jumpa, see you.